Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini diberi tema tumbuh dan berbuah. Dengan bacaan Alkitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa like, subscribe, comment, and share untuk membuat channel ini terus berkembang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita melihat sebuah tunas kecil yang muncul dari tanah, ada rasa kagum tersendiri dari sesuatu yang tampak rapuh dan sederhana, tersimpan potensi kehidupan yang besar. Tunas itu mungkin belum terlihat mengesankan, namun di dalamnya ada kekuatan untuk tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan menghasilkan buah. Gambaran inilah yang dipakai Yesaya ketika ia menubuatkan tentang harapan bagi bangsa Israel. Harapan yang juga menjadi kabar baik bagi kita pada masa Natal ini. Di tengah bangsa yang kacau, moral yang merosot, dan kepemimpinan yang hancur, Tuhan menjanjikan bahwa dari tunggul Isai akan tumbuh tunas, yaitu Mesias yang membawa kehidupan yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 ini menggambarkan kelahiran dan pemerintahan Mesias sebagai pemulihan total yang Tuhan kerjakan. Perhatikan misalnya ayat pertama menyebutkan begini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Gambaran tunggul ini menunjukkan bangsa yang porak-poranda, tidak berdaya, bahkan tanpa tidak ada harapan. Namun justru dari tempat seperti itulah Tuhan bekerja. Lalu ayat 2 menjelaskan begini, Roh Tuhan akan berdiam pada Sang Mesias, roh hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Ini menggambarkan kepenuhan ilahi dalam diri Yesus Kristus. Dalam dunia yang sering memuja kekuasaan, Yesus hadir bukan dengan gaya penguasa duniawi, melainkan dengan hikmat dan karakter yang sempurna. Ayat 3 sampai ayat 5 menekankan cara Mesias memerintah. Ia tidak menghakimi berdasarkan penglihatan mata atau pendengaran telinga, tetapi berdasarkan kebenaran dan keadilan. Ia membela orang lemah, menegakkan kebenaran, dan menghancurkan kejahatan. Keadilannya, saudara, bukan sekadar aturan, tetapi karakter. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang memulihkan, bukan menindas. Ayat 6 sampai 9 menggambarkan sebuah dunia yang dipenuhi damai. Bahkan di antara ciptaan yang sebelumnya saling bermusuhan, serigala tinggal dengan anak domba, singa makan jerami, dan anak kecil bermain dekat sarang ular tanpa bahaya. Gambaran ini menunjukkan pemulihan total. Ada shalom, di mana keharmonisan datang karena bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Dan pada ayat 10 menutup nubuat ini dengan menyatakan bahwa tunas dari Isai akan menjadi panji bagi bangsa-bangsa. Mesias bukan hanya untuk Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Dalam dia, segala bangsa akan mencari damai, mencari pengharapan, dan mencari keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup menumbuhkan sesuatu yang baru, bahkan dari keadaan yang tampaknya tidak memiliki masa depan. Ia bekerja di tengah kehancuran. Tunggul Israel mungkin tanpa mati, namun dari sanalah lahir sang juru selamat.
Demikian pula dalam hidup kita, saudara. Ketika kita merasa seperti tunggul, tak berdaya, terluka, gagal, atau kehilangan arah, Tuhan mampu menumbuhkan tunas baru dalam hidup kita. Saudara, kedatangan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan dunia ini, tetapi hadir untuk memulihkan. Natal bukan hanya perayaan kelahiran seorang bayi, tetapi perayaan lahirnya harapan. Dalam Yesus, kita tidak hanya dipanggil untuk tumbuh, tetapi juga berbuah. Tumbuh berarti berubah dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Berbuah berarti memancarkan karakter Kristus. Apa itu? Kasih, keadilan, damai sejahtera, kebenaran, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam merayakan Natal sehubungan dengan petunjuk firman ini? Yang pertama, membuka hati untuk pertumbuhan baru. Izinkanlah Tuhan menumbuhkan tunas baru dalam hidup kita. Mungkin ada aspek hidup yang sudah terasa seperti tunggul, relasi yang rusak, iman yang mengering mungkin, atau harapan yang pudar. Natal adalah waktu untuk membiarkan Tuhan bekerja kembali dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, dan tentunya komunitas kita. Yang kedua, saudara, mengusahakan shalom dalam relasi kita. Kristus datang membawa damai, maka kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Bagaimana kita mempraktikannya? Bisa jadi itu meminta maaf, melepaskan pengampunan, menghentikan konflik, atau membangun kembali hubungan yang dingin. Buah damai sejahtera adalah tanda pertumbuhan rohani. Yang ketiga, saudara, menghidupi kebenaran dan keadilan. Mesias memerintah dengan kebenaran. Maka sebagai muridnya kita dipanggil untuk hidup jujur, adil, dan benar dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam pelayanan, dan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, yang terakhir, saudara, adalah mari kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesus menjadi panji bagi bangsa-bangsa. Kita pun dipanggil menjadi saksi. Natal bukan hanya tentang pohon, bukan hanya tentang hadiah, bukan hanya tentang dekorasi, tetapi kesempatan untuk bersaksi tentang kasih Kristus kepada keluarga, kepada lingkungan, dan tentunya kepada mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Natal seharusnya mengingatkan kita bahwa dari tunggul dapat bertumbuh tunas. Dan tunas itu akan berbuah. Yesus adalah tunas itu. Dan kita dipanggil untuk hidup sebagai cabang-cabang yang menghasilkan buah. Kiranya di perayaan Natal tahun ini bukan hanya nostalgia, tetapi momen nyata untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Semoga hidup kita menjadi bukti bahwa harapan masih dapat bertumbuh, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.